setiap muslim ketika dia bangun dari tidur, agar dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup kembali, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut, dan dia meyakini dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan saja umat Allah. Sesungguhnya kita hidup beragama sebagaimana datang dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nasihat umat, berikan suasana fikih, watan fikih bilad." Kepada beliau kabar gembira kepada umat ini, ya, berikan suasana dengan kesucian, dengan kemuliaan kesucian kepada mereka, dan berpuasa mereka dengan diri. Ini kata gembira dari Rasulullah SAW. Namun di saat yang akhir-akhir ini kita memperhatikan atau kita melihat keadaan umat Islam itu banyak ditindas, dan keadaan umat Islam itu banyak direndahkan dan diremehkan, mudah dipermainkan dan mudah dipermainkan, dan apabila mereka itu diarahkan kepada tempat, maka mereka akan malu ke tempat tersebut. Tidak ada sesuatu yang menjaga keinginan mereka harus dan mereka tempat tersebut. Kata demikian umat Islam yang sekalian, kepada Rasulullah SAW itu memberikan kabar gembira, memberikan kesucian, kabar gembira kepada umat Islam itu dengan kesucian. Kita lihat zaman Rasulullah SAW itu umat Islam itu disegani, dan mereka ditakuti, dan mereka berpuasa dan bisa menguasai kepentingan dia lain. Karena itu, ini adalah sesuatu yang telah dinabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Karena dulu disuruh ada ayatku, karena pada al-ayat itu tidak tidak." Pada Allah akan datang, ya suatu saat, ya umat itu akan memperbutkan kalian, sebagaimana makanan itu diperbutkan di tempatnya. Yang seperti ini disebutkan di atas negara. Maka ada pertanyaan, apakah qabil wa istilah dengan yang itu? Apakah kami waktu itu ketika Rasulullah belum mengatakan al-hamdul katsir wa la tunjuta kita ini? Ini orang bertanya, bila apakah waktu itu kami ini? Tentunya kita pasti berpikir sesuatu yang diperlukan itu di mana? Sedikit. Maka mereka bertanya, apakah jumlah kami waktu itu sedikit? Ketika kali ini diperlukan oleh umat-umat, sebagaimana makanan yang diperlukan di atasnya apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Bal asal katsirun wa la tunjuta tunjuta istri." Bahkan kalian itu banyak, akan tetapi kalian itu adalah bumi, sebagaimana bumi di air yang kita tahu bumi yang mengalir, kalau air mengalir muncul lembu. Kita pada mana? Bumi. Kalau masih tidak tahu juga, ambil air, semua pemirsa diaduk, itu yang berputar-putar pada mana? Nah, tidak ada yang bumi. Ya, kalau ada kampungnya, macam-macam orang lain. Tapi itu yang perlu maksudnya. Tetapi dia malah dengan berdosa istri. Akan tetapi kali itu waktu banyak. Tapi kami sudah nanti, sebagaimana nanti di ayat yang lain. Di sini dikatakan, seperti dari hari ini, setelah Allah makhluk tidak akan menunjukkan kelemahan umat. Ya, bahwa umat Islam itu lemah, walaupun banyak, tetapi tidak mempunyai nilai. Walaupun banyak jumlah, tetapi tidak ada nilai. Sebagaimana duit,
Walau bagaimanapun banyak yang dia tersebut tidak bisa apa-apa kita tidak tinggi, tahu ini. Apalagi kalau sudah memiliki saja, dia sudah mengonversi. Ini kata orang apa? Biasa juga semangatnya ayat suku, mental suku. Ini manusia. Kalau caranya seperti ini, dia kalau dibuat untuk kursi begini, nanti sudah jadi besar berarti. Kalau biasa mengerti lagi, kalau sudah kecil dia mengerti, digoreng nanti sama besar. Ya, mungkin masuk dalam tahu. Jelas ya? Ini kalau kalian sama seperti ini, makanya kita menyebutkan. Ya kenapa ini akan disebutkan oleh teman-teman yang bilang? Makanya berkata saya mengatakan wahai Rasulullah, apakah kenapa yang di sini? Maka Rasulullah mengatakan hal antum katsirun wa la tunzilillah wa la ilaih. Bahkan kalian para banyak, tetapi banyaknya kalian itu seperti bui di air yang mana. Maka sudah seperti itu dalam Islam, maka Rasulullah mengatakan wa yanzi'anna Allah min suduri aduwwikum mahabbatan minkum wa yanzi'anna Allah min qulubikum al-wahn. Faqala Rasulullah ya Rasulullah wa ma al-wahn wa la tuhdini wa qawliyakum. Maka kalau sudah ada Islam seperti ini, maka kita mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala kita akan mencabut rasa takut dari dada dan sekalian. Kalau Islam sudah berbunyi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari dada dan sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan di dalam dada dan sekalian itu penyakit al-wahn. Maka makanya bertanya, wa Allah ya Rasulullah, apa itu Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan hukum itu wa Allah itu cinta dan takut mati. Ini penyakit Islam. Maka kalau umat Islam sudah seperti ini, cinta dan takut mati, ini adalah penyakit Allah. Maka kalau seperti ini keadaan mereka juga umat Islam, maka mereka itu balikan diri di ajar mengalir. Tidak tetapi dari umat yang Islam. Ya, kita tahu Islam dari Rasulullah SAW. Jika walaupun kita mereka sedikit, tetapi mereka itu kata Rasulullah SAW mungkin itu masih akan terjadi. Kami itu ditolong dengan takut yang untuk itu satu bulan perjalanan. Di satu bulan perjalanan itu musuh sudah jumpa kepada manusia. Para itu. Ya. Sebagai kata suatu saat kalau Islam ini akan diperbutkan. Bagaimana diperbutkannya? Maka dia berpikir. Karena kalau Islam seperti itu tadi Rasulullah. Kalau kegunaannya bahkan waktu itu kalau Islam itu banyak. Tetapi banyak yang itu bagian ini di hal yang menarik. Maka kalau sudah seperti ini dalam Islam, maka kita kepada Allah SWT takut dari musuh-musuh kita. Dengan Allah menanamkan dalam negara kita ini penyakit al-wahn, itu cinta dia dan takut mati. Inilah kelemahan umat Islam. Nah mereka itu terjatuh di dalam cinta dia dan takut mati. Kalau sudah mereka lupa agamanya, cinta dia dan takut mati, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala bisa akan menjadikan umat selain umat Islam di sini di negara kita. Walaupun banyak dunia. Ya. Tetapi umat Islam itu mudah diperlukan kalau kita lihat agama. Jadi kalau kita lihat apa-apa yang menimpa umat Islam dan kejadian itu bukan bersumber dari yang lain, tetapi bersumber dari diri yang ada di sini. Kita tidak bisa. Tetapi sekarang umat Islam ketika perang waktu itu jumlah umat Islam itu banyak, tetapi mereka kita kenapa mereka kalah? Ya, karena yang mereka inginkan yang mereka tidak mentaati Rasulullah SAW. Ketika mereka itu kalah, mereka kenapa yang kita kalah? Padahal dulunya mereka itu sudah mengalahkan musuh, waktu itu mereka sedikit. Maka Allah SWT mengucapkan di dalam Al-Quran ketika mereka dengan kesalahan mereka. Awalan asabatkum musibah, wal asabtum mislaihi kuntum anna hada kul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli syai'in qadir. Masukkan dalam surah Al-Imran ayat 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, awalan asabatkum musibah. Ya. Apakah ketika kalian ditimpa musibah? Ya, pada apa tulisannya
sungguh kalian telah menimpakan sunnah. Ada yang ketika kalian salah, sungguh kalian telah mengalahkan juga. Selain kalian itu sudah 2 kali kalian mengalahkan umat kalian kali. Itulah peperangan kalian. Mereka kalahkan. Ya. Maka ketika mereka kalah, mereka mengatakan, "Kau hanya." Maka kalian mengatakan, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa kita kalah? Padahal dia berkata mereka mengalahkan musuh. Walaupun jumlah mereka sedikit. Dan di sini jumlah mereka ketika kalah musuh itu banyak. Mereka bilang, "Tutup anak." Iya. Kalian mengatakan kepada Allah, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa kita kalah? Maka Allah katakan, "Kul huwa min indi anfusikum." Katakan itu dan diri kalian sendiri. Di sumber perkara tersebut bukan adanya dari diri kalian sendiri. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu Maha. Kenapa mereka di sana? Walaupun jumlah mereka banyak, tetapi mereka ini karena mereka tidak mau mentaati Rasulullah SAW dalam perkara yang ekstrim. Ya, jika Rasulullah memastikan banyak berada yang sedikit, maka Allah perintahkan. Kata Rasulullah SAW berkata, kalian berkata kalian, walaupun kalian melihat kami, itu mengalahkan musuh bahwa jangan kalian tinggalkan tempat kalian. Ini pesan beliau. Dan kata beliau, jangan pula kalian tetaplah kalian di tempat kalian dan kalian tinggalkan tempat kalian. Walaupun kalian melihat kami kalah, tapi jangan kalian tinggalkan tempat kalian. Ini yang kata Rasulullah SAW waktu itu. Maka terjadilah peperangan. Maka setelah terjadi peperangan, maka musuh itu kelihatan terpukul mundur. Yes. Ketika kelihatan terpukul mundur, musuh tidak takut. Yes. Jadi apa kata-kata oleh tinggalkan kata? Kita ditinggalkan kata tersebut, maka para sahabat yang berada dari itu melihat musuh sudah kalah. Kalau itu sudah, mereka tidak akan sama saja. Maka mereka mengatakan, lima. Apa ini? Sudah mereka turun dari tempatnya, maka waktu itu Abdullah bin Zubair mengatakan, apakah kalian lupa dari pesan Rasulullah SAW? Maka mereka mengatakan, sudah kalah ini beriman. Apa ini? Sudah mereka berkata, akhirnya Islam kalau itu dari belakang. Ternyata musuh memutar, balik dari belakang. Mereka sudah bilang sudah diserang. Begitu bilang, orang ini akan dibunuh. Dan sampai Rasulullah SAW itu, waktu itu kena pada pasal itu. Yes. Ini sesuatu yang menyebabkan kematian kepada anak. Menyebabkan kita Rasulullah SAW. Ini bersikap dengan fakta. Cinta dunia yang bagus mati. Tadi Rasulullah SAW dia mengingatkan tentang bahaya penyakit ini. Di mana Rasulullah menyebutkan tentang dia itu umat fitnah. Waktu itu umat iman. Setiap umat itu punya cobaan, nasibnya dia. Tetapi kata beliau fitnah umat itu adalah fakta. Dia tidak sahabat di dalam peperangan yang menceritakan jalan mereka kebahagiaan. Tetapi karena fakta mereka mengatakan bahwa ini pasti umat tidak ada. Maka dia tidak sebab itu apa? Hal yang mereka pintar pada waktu itu. Maka mereka heran kenapa bisa kalah? Maka Allah katakan kul huwa min indi anfusikum. Katakan itu adalah dari diri kalian sendiri. Ya, kami itu Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang bahaya. Dari sini kali ini ada satu mati yang sangat banyak jadi tentang bahayanya. Itu memang sunnah. Ya manusia sudah Rasulullah kalau dia mempunyai satu lembar dari emas dan kita untuk membayar itu. Kalau tidak punya dua lembar dari emas dan kita yang tidak, ini keusir, kenapa? Tidak pernah kuat. Jadi Rasulullah mengatakan, lain pada salah bila kuat, tidak ada yang berfungsi di kesulitan, atau tidak ada yang memberikan dia kecuali kalau dia tidak mati, baru dia berfungsi mengejar. Maka kalau sudah terkena penyakit ini, cinta dia yang takut mati, maka tunduk umat Islam juga semakin lemah dan tidak ditekan. Ya, karena itu yang kalian perhatikan. Apakah ini umat Islam itu adalah penyakit yang muncul dari diri umat Islam? Karena kelalaian mereka dan kelalaian mereka. Karena itu, kan sebagai umat Islam berasal dari masyarakat. Ya,
terjadi bencana, terjadi simpati dan itu kepada umat Islam, mereka ditindas, mereka disakiti, terjadi musibah, mereka tak paham melihat diri mereka sendiri. Tetapi mereka mencari terlalu kami kita. Kita masih jual paham, tapi bukan semua ini. Tapi kami bukankan orang lain. Kalian dituduh dalam pemerintahan, ya kalian dituduh ada ini dan itunya, banyak saja. Ini yang terjadi. Sekarang gimana pemerintah? Secara gimana? Memang ini pemerintah tidak bisa menangani masalah. Ini cuma tidak terjadi di besar-besar, terjadi lagi ini, terjadi lagi itu. Selalu menghadirkan semua. Karena mereka itu asalnya harus dihormati dan harus dimuliakan. Kalau tidak ingin tokoh di dalam negara. Ini selalu menjadi seperti itu. Karena ada yang masalah yang kita tidak bisa menangani. Bagaimana kita tidak tahan? Di tempat-tempat ini seperti yang dilakukan secara umat. Bagaimana kalau kita bohong saja? Tidak ada kata-kata. Ada di pergerakan ini, ada melakukan ini, ada melakukan itu. Katanya sebagai manusia pokok. Bukan itu jalan. Tetapi itu muncul dari diri kita sendiri. Umat Islam dihinakan dan mereka itu menjadi lemah. Bukan karena penguasaan, tapi diri kita itu sendiri. Jadi, ini perkara yang harus kita pikirkan. Dan itu Rasulullah mengatakan sendiri dia. Ini semua dari diri kita sendiri. Tapi tidak saja banyak ya perkara-perkara yang menyebabkan umat itu sumbernya bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Karena Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja musibah yang menimpa kamu itu bersumber dari diri sendiri. Dan terjadinya kerusakan di muka bumi, Allah Taala berfirman, "Qala al-fasadu fil ardi wa al-ardina kafarat ayatna." Jadi fakufak Allah dipanggil, Allah menjadikan. Selama tak berusaha di dalam dan di lautan, jika kafarat ayatnya yang telah kebuatan tangan manusia itu sendiri. Jadi fakufak Allah dipanggil, agar Allah Taala merasakan kebahagiaan dari apa yang telah mereka perbuat. Allah menjadikan agar mereka kembali kepada Allah. Banyak sekali dari menunjukkan tentang akibat itu muncul dari diri kita sendiri. Karena kita maksudnya dari kali lebih banyak sudah umat Islam bersadar bahwa kita kembali kepada agama. Untuk kita keluar dari keterpurukan, agar kita tidak dihinakan dan agar kita tidak dijajah oleh umat Islam. Sekarang penjajahan bukan hanya dari sini. Penjajahan bukan hanya apa? Kita dijajah dari segi, ya, banyak macam. Sehingga mereka itu susah pilihannya. Dirusak. Jadi mereka pengakuan Islam, tetapi penampilan yang bukan Islam. Mereka pengakuan Islam, tetapi keyakinan yang bukan Islam. Ini yang menyebabkan umat Islam itu sendiri menjadi lemah. Dan mulai dipermainkan oleh umat Islam. Kita diperbutkan untuk menjadikan pangkatan mereka dan kita dipermainkan. Karena itu, ya, Akhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, kata beliau pernah ada pertemuan dari pendeta-pendeta orang kafir. Mereka mengatakan, adakah kita kalau Islam itu tidak keluarkan dari agama mereka dengan semua kepada agama kita. Mereka seperti cukup tidak kuat mereka maju terhadap agamanya, itu berarti kita telah mengangkat mereka dari agama mereka. Ya. Apa maknanya? Ya maknanya kalau Islam itu karena dia tidak tahu tentang agama. Walaupun banyak Islam tetapi rusak keinginan. Hanya dia cinta dia dan satu nanti maka di sini menyebabkan mereka akan menjadi lemah dan mudah dipermainkan. Di mana kita lihat semuanya Islam, kebanyakan. Jadi, tidak ada di tempat, tidak ada tempat yang Islam.
Tetapi bersama dengan itu masuk dalam kubur yang dipermainkan, walaupun umat dari manusia itu sedikit. Karena masuk dalam kubur dipermainkan. Dan tidak ada kekokohan. Dan itu sudah pasti salah dengan kembali. Kita berpikir mereka tidak punya jalan untuk kembali. Ada yang mengaku dengan cara bikin hingga sedikit. Ada yang mengaku dengan cara itu macam-macam. Ya. Tujuannya apa? Katanya supaya umat Islam menjadi ini. Tetapi Rasulullah SAW setelah memberikan obat terhadap penyakit ini bersama dengan beliau mengabarkan kepada kita akan ada umat Islam yang diperlukan oleh umat Islam. Kemudian Rasulullah memberikan obatnya, menunjukkan kepada kita jalan agar kita terlepas dari penyakit tersebut. Tidak dalam riwayat yang Rasulullah SAW mengatakan kepada kita saya bersihnya, waraditu bizzara, wa akhadtum asnam al-baqar, wa taraktum al-jihad, sallallahu alaihi wasallam la yanzilu hatta tanzilu ila dinikum. Kita hari riwayat pada beliau dari Abdullah bin Umar. Kata beliau, jika kalian sudah berjual beli dengan cara ini, ini salah satu bentuk jual beli riba. Berarti kan riba itu banyak macamnya. Ya, riba itu banyak jenisnya. Ini salah satu jual beli riba. Itu jual beli ini. Jadi contohnya, misalnya seseorang membeli sebuah barang dengan cara ini. Tapi yang diberikan bukan barangnya, dia itu uang. Misalnya dia butuh uang 10 juta. Jadi kalau dia pinjam sama orang, dia sisi nanti orang yang makan. Dia datang kepada penjual mobil. Bagaimana kalau saya mau beli mobil, dia sudah. Kalau kamu beli kota, harganya 10 juta. Kalau kamu beli kredit, sekian bulan jadi 15 juta. Oh iya, kredit 15 juta. Nah, tapi kalau berjalan ini, dia tidak cukup kepada barangnya. Yang dibutuhkan tadi apa? Uang. Lalu dia jual kembali. Sudah ini kalau beli sekarang 10 juta. Dia jual kepada tempat yang sama atau kepada zamannya. Jadi kalau perusahaan yang sama dia jual 10 juta, dia dapat 10 juta. Tapi dia sisi nanti menjadi berapa? 15 juta. Ini 5 juta juga. Itu namanya salah satu bentuk riba yang disebut dengan zina, jual beli ini. Ya, karena itu kata-kata tidak terbayar untuk zina. Walau itu bicara dan kalian juga dengan pertanyaan. Wa akhadtum asnam al-baqar dan kalian tidak mengambil ekor sapi. Ini dikatakan jual beli dengan cara riba. Itu adalah pertanyaan mengambil ekor sapi maksudnya itu dengan ketenangan. Ini jadi 8 juta ini. Yang tersebutkan dari tubuhnya cinta ini. Dan orang itu yang berbuat riba pada yang mencari yang haram saja. Mencari yang haram saja sulit atau yang haram. Ini kritik yang haram. Yang haram itu kata apa? Justru yang haram yang sulit. Ya tidak? Jadi tidak ini. Jadi ini saya yakin. Ini saya ketika saya keputusan yang haram itu lebih banyak daripada yang haram. Ya termasuk yang haram banyak ya. Mau kita dijual. Mau minum saja, mau minum buku 5 aja, mau minum. Banyak-banyak kan? Ada yang jual uang kecil, uang besar, ada jual. Mau pakai lain, banyak-banyak. Kalau kamu beli yang begini, gimana? Langsung baru punya di sini lagi. Dari sini kalau ada beli kesempatan bagus, ini lagi. Nanti minumnya sembunyi-sembunyi, dari sini lagi pusing lagi ya. Ini juga jalan, kenapa? Supaya yang motor ini, hanya jalan ini juga. Nanti kalau itu Pak ini juga pikirkan, gimana ada yang orang itu? Normal di sini, kenapa? Supaya yang kopi ini dikenal. Jadi ini juga. Apa saya yang tikus? Makanya kerjanya seperti tikus. Tikus itu akan terjadi. Setelah tidak orang, tidak dia berbolong. Dia cari barang-barang. Ini kerjaan itu. Islam tidak memberitakan seperti itu. Tapi Islam itu berada. Ya tadi itu para sahabat dulunya dari ini memang kerjaan mereka itu dengan pokok ya.
yang dikeluarkan dari anggur. Ini memang diminum dulu oleh umat Islam. Tetapi setelah turun ayat tentang Muhammad, maka mereka langsung tuangkan semua yang mereka tinggalkan. Dan mereka tuangkan sampai membagi bahwa orang di Madinah dalam sholat mereka pada waktu itu. Mereka tinggalkan orang tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka. Walaupun sudah menjadi keenakan mereka, tetapi ketika mereka tahu dimaksudkan oleh Allah SWT, mereka tinggalkan. Jika itu Allah mengatakan sepuluh muslimin, kalau setiap yang memampukan itu Allah. Tapi Allah banyak kata pun sedikitnya. Adanya kan dari kita ada tidak kuat. Ya kalau kuat itu kita mampu, supaya maka Nabi itu obat. Jelas ya? Nah ini. Ini karena orang berpikir seperti itu. Sekarang ini banyak dalam sekarang yang kalau seperti ini, apalagi salah. Kita tahu itu ya, kalau itu banyak. Dari sulit mengenai haram pada dasarnya. Ini sekarang orang yang yang lebih sulit, ada kata tuan saya gunakan. Sudah, dapat lagi, ibadah. Atau CEO sudah, kata nggak ada yang saya. Dia ternamakan nggak ada, tetapi pada dasarnya maaf. Kalau sudah ada, jika kalau di sebagai tempat, katanya nggak ada itu bukan nggak ada. Bukan ada orang punya kawat kita. Dia khusus punya kawat kita, dia kawat kita. Itu jaminannya kawat saya. Nanti kali itu kata-kata itu barang bukan milik dia. Ini orang yang punya uang. Orang yang punya uang dia bola, dia dapat uang. Orang yang sekali punya tahu, dia tidak kembalikan. Gimana dia jadi uang kembali? Ini banyak dinamakan gada. Kalau gada itu apa? Pada dasarnya orang itu hanya tidak barang jaminan saja. Jadi hanya tidak barang jaminan. Kalau yang terjadi di negeri kita, atau di tempat kita khusus, itu banyak-banyak. Ya, dinamakan gada. Kalau itu dia berbuat riba, dinamakan gada. Karena dinamakan bunga, kalau itu apalagi itu apa? Apalagi hadisnya. Kalau bisa, ya, ada beberapa hadisnya. Berapa semua? Nah, ini yang saya katakan, kita tahu ini. Tidak boleh kita berbuat ini dengan cara ini. Kemudian yang kedua, orang itu berdoa. Kalian berdoa dengan pertanyaan. Maaf tu adalah apa? Tidak. Kalian sudah sibuk dengan pertanyaan. Inilah maksudnya cinta ini. Kemudian yang keempat, wa araftum jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Meninggalkan jihad itu laknat Allah. Jangan berpikir bahwa bilang kalau enggak aja satu kali, saya tidak satu kali. Jadi lihat ini aneh-aneh. Jadi harus meninggalkan jihad ketika terjadi jihad secara kaki, secara melihat memang terjadi jihad. Jadi kalau sudah terjadi jihad peperangan begini, tidak boleh disalahkan. Kalau hanya tidak takut lagi, maka Rasulullah mengatakan, jadi antara perkara yang dinyatakan, disebutkan tujuh perkara yang dinyatakan. Salah satu yang beliau sebut, kata beliau, at-awal ini, dia mengatakan, jangan ketika bertemu yang musuh, dua lakukan. Jangan ini karena apa? Karena takut mati saja. Ini dari perkara yang dinyatakan. Ini jihad kalau memang ada. Jadi kalau tidak ada jihad, karena berjihad ini. Justru yang menjadi jihad sendiri ini yang menyebabkan umat Islam itu terhina. Umat Islam itu dihinakan dan dikecilkan. Setiap orang ada yang mulai belajar agama bukan ada yang tidak menjadi teroris. Ini akibat ulama ini. Ulah orang-orang yang menjadi jihad yang dia tersebut tidak sudah selesai. Umat sekalian dengan jihad menghasilkan tempat-tempat kemaksiatan dengan jihad. Sebenarnya itu semua. Jelas ini. Ini kata Rasulullah, wakawat kemungkinan kalian meninggalkan jihad, kalau dengan jihad itu ada. Sekarang saya terjadi. Ini lama dari satu mati. Dalam hari ini itu kemana ya? Hari yang pertama. Hari pertama hari apa? Hari pertama Islam ini sehingga mereka ditinggalkan, sehingga mereka diperlukan. Kemudian yang apa menjadi cinta dia datang kembali. Maka kalau orang Islam bercinta dia datang kembali,
Tetapi mereka tidak ditakuti, mudah dikembalikan. Ya kalau kita itu baru berbicara, kalau saya yang ini menjawab sudah kembali keluar dari agamanya. Ya, ini kadang-kadang bagaimana terjadi seperti itu. Walaupun banyak yang kalau Islam, tetapi mereka itu lemah, balikan ini. Di ayat yang menarik, muncul tidak sebut banyak, bilang lagi, muncul banyak, bilang lagi. Nanti ada masalah yang marah, soal, bilang lagi, Ini kalau tidak ada Islam secara benar, satu semua. Tapi kalau mengatakan Islam, berani semua. Oh kita membuat Islam, ini. Tapi kalau benar-benar, syariat Islam yang ditegakkan, itu satu semuanya. Hanya syariat Islam ini bukan menegakkan Islam seperti sebagai manusia. Karena tegakkan syariat Islam, itu yang semua ada kita naik. Baru kita baca agama. Yang menegakkan syariat Islam ini adalah yang menegakkan syariat Islam ada di diri ini. Maka kalau seperti ini umat Islam, cinta dia dan satu hati, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kepada syariat itu, dipakai kepada syariat itu pilihan. Selain itu dan Allah Subhanahu tidak ada manfaatnya. Hatta bagi ujian itu sampai akan kembali kepada agama. Dari sini Rasulullah memberikan obatnya. Maka apabila umat Islam berhasil dan dia akan mati, Allah akan menanamkan kepada mereka, melimpahkan kepada mereka kehinaan. Dan Allah SWT tidak akan menangkan kehinaan tersebut sampai kapan? Kata Allah kata, bagi ujian itu sampai akan kembali kepada agama. Artinya obat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kembali kepada agama, itu adalah obat keburukan, itu adalah obat agar kita tidak dibinakan kembali kepada agama Allah SWT. Yes. Maka kalau kita kembali kepada agama Allah, maka ini umat Islam akan menjadi kuat. Kita lihat sejarah umat Islam. Kenapa mereka dicegah? Dan kenapa mungkin menjadi bentar satu bulan perjalanan hanya untuk bersudah lagi? Kita kan mereka kokoh terhadap agama. Mereka memegang agama yang kuat. Bahkan sampai sini, kalau kita menikah, kalau berpahala, kan? Sudah sudah. Kenapa masih yang menjadi? Karena lupa agamanya, cinta dan takut dan takut mati. Sibuk saja dengan urusan dunia, lupa dari agamanya. Sehingga urusan ini walaupun banyak urusannya, tetapi hanya boleh mencuri di ayat-ayat tidak dalam Islam, dihinakan, direndahkan, dicaci maki, direndahkan, dipermainkan, ditimpuk kepala-kepala, maka Rasulullah memberikan obatnya kan untuk lepas dari perkara tersebut. Itu kata beliau, tidak akan kita lepas dari perkara tersebut hatta nanti dari itu sampai sering kembali kepada agama ini. Hadis ini kembali kepada agama ini juga sudah banyak salah. Oh, kepada agama kita itu bukan beda itu. Agama itu sebenarnya masing-masing dengan keinginan. Tetapi kembali kepada agama Islam, bisa kita kembali kepada agama dengan cara mempelajari agama tersebut. Kita mempelajarinya, kita mengimaninya, kita mengamalkannya, kita mendakwakannya, dan kita bersatu di atasnya, kita belajar sendiri. Manusia, dari kembali kepada agama Allah SWT, itu dengan cara mempelajari. Mempelajari agama Allah SWT, mengilmuinya, tidak tinggi dalam kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kepada Alhamdulillah di khairan fakir fitin. Siapa saja yang Allah SWT izinkan pada kebaikan, maka Allah SWT akan mengangkat dia di dalam agama. Perhatikan hari ini, berdasarkan dari Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada alasan padanya. Jadi hari ini dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah mengatakan, siapa saja yuridillah min khairan, yang Allah SWT izinkan pada khairan, kebaikan. Ini perhatikan, memang di sini, ini kata syarat.
Siapa saja. Ini mencakup seluruhnya. Siapapun dia. Yang Allah Taala inginkan padanya kebaikan. Dan kalimat di sini satu tunggal dia. Artinya kebaikan. Tetapi di sini karena tidak berada dalam susunan syarat, di istilah bahasa Arab, itu dia orang yang bentuknya tunggal satu kebaikan, tetapi dia mencakup seluruh kebaikan. Paham? Jadi sebetulnya di sini kalau kita ingin terjemah secara bebas, mana adalah siapapun yang Allah memberikan pada dia kebaikan, pada seluruh jenis kebaikan. Kebaikan apa namanya? Apakah kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikan untuk masyarakatnya, untuk keluarganya, untuk negaranya, di dunianya, jalan kuburnya dan di akhiratnya? Apa jawabannya? Sifat diri Allah Subhanahu wa taala mengamankan dia di dalam agama. Maka siapa yang Allah amankan dia di dalam agamanya, maka dia merupakan kunci segala kebaikan bagi diri dan bagi keluarganya dan masyarakatnya, bahkan bagi negaranya. Ini adalah kunci segala kebaikan. Siapapun yang Allah menginginkan kepada kebaikan, apa jawabannya? Sifat diri Allah amankan dia di dalam agama. Jadi siapapun dia, ini tidak terbatas hanya pada orang-orang tertentu saja. Jadi siapapun dia ini mencakup seluruhnya. Apakah dia orang petani? Ya. Apakah dia orang yang kaya? Apakah dia orang yang berharta? Atau dia orang biasa? Atau dia orang yang jalan biru? Atau ada jalan merah? Sama semuanya. Jelas? Karena kita tidak tahu ini. Buat apa kita tidak akan ini dia. Tidak ada itu. Tapi Rasulullah katakan siapa pun yang mengajukan pada dia kebaikan, maka jawabannya seperti ini Allah Subhanahu wa taala amankan dia di dalam agama. Maka siapa yang amankan dia di dalam agama, maka dia harus di dalam kebaikan. Dan itu di sini kata para ulama, mereka mengatakan siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan pada dia kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan amankan dia di dalam agama. Jadi kita harus perhatikan. Ilmu agama tidak kunci segala kebaikan. Andai ada sesuatu yang lebih baik daripada ilmu, tentu Allah SWT berkata kepada Nabi yang meminta amanah tersebut. Tetapi tidak ada yang Allah berkata kepada Nabi Muhammad kecuali hanya satu saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul Rabbi zidni ilman." Katakan Muhammad, "Rabbi zidni ilman." Wahai Rabbku, tambahkanlah kepada ilmu. Dan ini kata para ulama ada sesuatu yang bermanfaat. Dan lebih baik daripada ilmu, tentu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk meminta amanah tersebut. Tetapi tidak ada yang memerintahkan untuk meminta amanah ini misalnya. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Ilmu adalah sultan bagi dirinya. Ilmu adalah penguasa. Ya. Pemimpin bagi dirinya. Dan ilmu adalah merupakan cahaya. Jadi kita menyebabkan dia itu terang jalannya. Dan itu banyak sekali mengatakan kalau ilmu disebut dengan nur sebagai cahaya. Dalam dia disebut sebagai ruh. Menjawab yang kita sebut dengannya. Tapi dia disebut dengan sultan. Dia adalah pemimpin. Itu ilmu. Dan siapa yang belajar ilmu agama, maka siapa yang berilmu, ilmu yang menjadi pemimpin bagi ini. Ya, sungguh jangan jadi ilmu itu adalah cahaya. Dan itu banyak kalau dia langsung menyebutkan al-ilmu nur, ini adalah cahaya. Sebab ketika orang menjadi cahaya, maka jalan itu akan lurus. Ya, dia akan melihat jalannya. Tetapi kalau dia jauh dari cahaya, maka sungguh dia tidak akan bisa melihat. Jangan katakan mereka melihat kebaikan, karena mereka ini diberangkatkan boleh. Kenapa? Karena dia berkata gelap, ini akan juri. Sekali makan, mana yang makannya? Mungkin akan boleh lagi. Begitu. Karena dia punya cahaya. Tetapi ketika dia orang yang memiliki cahaya, maka dia akan terang dalamnya. Maka semakin luas keilmuan dia, semakin dalam kemana terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin terang cahaya itu. Sehingga dia betul-betul melihat mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Ya, tetapi cahaya yang orang-orang saja, semuanya akan baik. Orang ini kan jalan di sini kamu lewat, ada di sini harusnya. Nah, ini yang sering terjadi apa? Bentrok-bentrokan. Kenapa dia tidak memiliki cahaya terhadapnya? Ini adalah cahaya. Jadi kita menerangi jiwa orang hamba.
Dan bisa berjalan di jalan yang dia berjalan di muka bumi, itu dia bisa melihat mana harus dia lagi yang jalan. Jelas ini? Karena itu para ulama menafsirkan ini tidak sangat sahih. Jika itu, ini banyak para ulama saya sebutkan. Dalam nama mereka itu di salah satu ucapan dari para ulama kita mengatakan bahwa ini tidak sangat sahih. Satu misalnya seperti kalau hadis mengatakan, ketika ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Dia mengatakan takwa antara ta'atillah ala nuri Allah. Tanjur kalau Allah, wa ta'ala maksiat Allah ala nuri Allah, maka masih dikubur. Kata dia, takwa adalah antara ta'atillah, untuk beramal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri Allah, dia kata saya dari Allah. Ada yang berbicara ini mungkin petunjuk dari Allah. Ilmu itu dituliskan. Petunjuk itu ditakdir dengan cahaya. Sebab dia akan beneran jalan kita. Beneran hati kita. Dia terlihat kalau sampai berkata kepada Allah, harus dibangun di atas cahaya dari Allah. Kemudian kita mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian kamu meninggalkan maksiat kepada Allah, itu pun di atas cahaya dari Allah. Kamu takut kepada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Jadi orang yang takwa itu bukan orang yang takwa itu yang mengatakan takwa. Kalau kita pakai takwa, kita bertakwa kepada Allah. Bukan itu takwa. Kita takwa itu karena beramal melakukan ketaatan yang kita lakukan ini bukan ketaatan yang dimaksud oleh orang. Tetapi ketaatan yang menyebabkan dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sangat jelas dan sangat terang. Dan ini petunjuk jelas dari Allah begini kalau dilakukan itu yang kita lakukan. Itulah ketaatan. Jadi kita harus mengetahui dari Allah. Jadi kita tinggalkan maksiat sesuatu yang kita tinggalkan dari maksiat itu adalah petunjuk dari Allah dan cahaya dari Allah. Nah itu maksiat harus ditinggalkan. Dan kita takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kita tinggalkan. Dan ini cahaya. Itu adalah ini. Jadi kan mulai awal kita mengatakan kepada Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i dulu kepada Imam Malik. Kalau kita Imam Syafi'i, itu dia dulu kepada Imam Malik. Lama beliau tanya kepada Imam Malik. Beliau kapal tentang bapak Imam Malik. Kita juga tentang buku di majelis Imam Malik. Benar, apa yang disampaikan oleh Imam Malik dari Imam Malik. Ini kalau kita lihat sejarah, kalau ulama mereka menuntut ilmu, itu bukan hanya sahih Imam Malik yang biasanya jadi ulama. Imam Syafi'i yang kita kenal, Imam Nabi Indonesia, ya, para fikih kita ini Syafi'i, maka kita Syafi'i. Kenapa orang Imam Syafi'i? Siapa nama Imam Syafi'i? Syafi'i itu bukan namanya, namanya adalah Muhammad bin Idris. Jangan kita mengaku saja sering Syafi'i. Tapi dia terkata namanya itu Imam Syafi'i. Jadi Syafi'i itu tadi yang mana? Bukan. Nama yang tadi itu jawab Muhammad bin Idris. Bapaknya Idris namanya. Kita pertanyakan, siapa nama Imam Bukhari? Imam Bukhari itu bukan namanya. Bukhari itu berasal dari Bukhara. Kemudian berasal dari Bukhara, maka Bukhari, Al-Bukhari, artinya dia berasal dari negeri Bukhara. Kalau orang dari Mujir dikatakan Al-Bukhari. Kalau orang dari Mujir Al-Bukhari. Namanya adalah Muhammad bin Ismail. Iya, hati-hati ya. Saya ini kali banyak nama ini Bukhari saya kasih nama saya. Saya itu kan Bukhari. Mana ada Bukhari? Ya, Bukhari itu nama satu lagi Bukhari namanya. Ya. Ini kan kita. Imam Syafi'i itu di majelis yang normal. Dia ada berurut oleh Imam Malik. Di sini dia mereka pada mereka kalau boleh orang besar, manusia yang kan yang besar. Orang tidak Imam Malik ini Imam Negeri Madinah. Dia menghadapi Masjid Nabawi. Dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Ada yang Darul Hijrah sama yang Hijrah di Negeri Madinah. Dia kata boleh bilang anda yang berada Imam Malik di Madinah, maka tentu akan pergilah ilmu hijrah. Dan apa ilmu hijrah. Ilmu hijrah itu ilmu hijrah yang terjadi. Tapi Imam Malik sebenarnya Imam besar di Negeri Madinah. Terutama yang itu, dia mengucapkan saja pada dia lama puluhan tahun. Jadi puluhan tahun. Dia hafalkan kitab Imam Malik tersebut. Jadi dia tetap duduk bersama Imam Malik, dia memahami apa makna kitab tersebut.
Ini sejarah para ulama mereka dikatakan ulama dan fatwa mereka ini benar. Sekarang sekarang di sebagian daerah kadang ada yang kita belajar berita dari kitab. Kadang kita ada kitab. Kita dibilang ini cukup kurang. Karena apapun di malam ini cukup berproses ini betul. Nanti akan paham apa maksud isinya tak tahu. Jadi memahami ini itu artinya berguru. Kemudian sekarang yang kedua, orang belajar yang itu berguru lama. Tidak cukup hanya sekali 2 hari atau sekali 2 tahun. Tidak cukup. Semestinya kita tetap harus belajar terus. Ya, jangan melihat kita bicara dalam ini. Tidak. Justru para besar kalau dalam itu mereka senang mengajar bagaimana mereka belajar. Dan semakin besar porsinya di para begini belajarnya. Ya. Sebab ilmu itu tidak bisa disampaikan di diri saja. Tapi ilmu itu adalah sesuatu yang ikut tanggung jawabkan apa yang dikerjakan satu ucapan dan agama. Amin. Satu ucapan kita sebut ini Allah, kita sebut ini Rasul, bagi dan Rasul ini dari Allah. Ini akan dimintai pertanggung jawaban. Kalau salah, itu menyebabkan kita bisa menggunakan ini. Dan itu Allah mengatakan, kata dia berkali mereka dari Imam Al-Bukhari, Innal abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha jadilu fiha inna ada di memberi maksud sebenarnya. Bahwa hamba itu berucap dengan satu ucapan. Dia tidak jelas dulu hal tersebut. Dia dapat langsung keluar. Sebenarnya ini beda jelas di maknanya bagaimana. Nah, yang satu ini dapat keluar dan sebab ini akan jatuh dalam masyarakat. Maka dosa yang paling besar itu disebutkan oleh mereka ini adalah orang berbicara sama Allah tanpa ilmu. Allah sebutkan dia Al-Quran. Ya. Pertama manusia kau bisa melakukan hal-hal. Ya. Katakan, sesungguhnya aku telah melakukan Al-Quran. Ya, ya. Maka kami harus melakukan yang apa yang tersembunyi. Wasifna wal ghadiyah dari hakki. Perbuatan dosa dan kelakuan batal mempakat. Kemudian waktu itu bilang malam yang tinggi itu dan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah yang tidak ada petunjuk dari Allah untuk boleh melakukan kesyirikan tersebut. Kita tahu kesyirikan dalam besar dan besar daripada itu. Tetapi kemudian dia sebutkannya di kata tersebut wa antaqulu Allah mengatakan dan engkau berkata kepada Allah dalam apa yang itu tidak dimiliki bukan. Dari sini kita seperti kenapa di sini? Dan Allah mulut dari potensi bisa masuk pikiran kan besar. Tetapi ada anehnya lebih besar daripada itu. Orang berbicara sama Allah tanpa ilmu. Sebab ini berbicara sama Allah tanpa ilmu itu adalah sebab terjadinya kerusakan. Sebab terjadinya kesyirikan, sebab terjadinya penyimpangan, sebab terjadinya syubhat, sebab terjadinya penyelewengan, sebab terjadinya kesyirikan. Kenapa? Karena ada orang yang berbicara sama Allah tanpa ilmu. Kalau dia tidak boleh katakan itu kan bukan boleh. Itu tadi sudah kemarin datang bertanya sama Pak Sufi datang terkait anaknya. Karena itu kasus ini di kota Mekah itu itu karena dia minta sembuh itu satu tadi itu mana? Masa dia salah kita kan begitu. Ini apa itu? Akhirnya kata itu umat. Sebab ada orang berkata sama Allah sampai ini sebab ada besar kan dia. Dosa paling besar. Ya. Ini perhatikan. Kan ini hati. Mereka ini seperti orang dulu mereka. Belajar betul. Mereka mempelajari. Bertahun-tahun, 2 tahun, 20 tahun untuk bertemu. Belajar. Hanya karena masalah mereka apa dulu. Kan sebagai bulan, kecuali mereka yang hanya satu saja mereka tak apa ini. Kalau yang berjalan berbulan-bulan, mereka otak. Kita sekarang ya, kita awal tidak dapat. Kalau buka internet, olah dan teman Google, setelah menjadikan kelas konjungsi, membukti penelitian. Google itu bukan guru ya. Apa yang kita lihat semua keburukan dan kunci. Jadi Imam Malik itu pesannya Imam Malik. Karena Imam Syafi'i
Dulu kamu sudah apa di kitabnya Imam? Jadi sudah apa kitabnya Imam itu apa dulu? Imam ini lagi sedang. Imam Syafi'i itu umur 10 tahun, umur 10 tahun sudah orang. Setelah itu Imam mengatakan, sungguh katanya, saya telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memberikan cahaya kepada kita. Pada bukti sudah dimaksud, maka jangan kamu padatkan cahaya Allah dan melakukan maksiat. Apa yang berbuktikan cahaya ini? Ilmu. Sungguh Allah telah memberikan kepada kamu ilmu. Maka jangan kamu padatkan ilmu tersebut dengan melakukan maksiat. Sebab kalau maksiat itu tidak akan melakukan ilmu. Ini penghalang orang mendapatkan ilmu karena maksiat. Ini tidak pernah Imam Syafi'i mengadu kepada dunia wakil di Jawa. Katanya, syakautu ila wakil rajul di ba'adnya ini kata maaf. Qala inna fi manur Allah la yuzadu amri. Ada satu ucapan dikatakan dari Sohu Al-Qabi. Katanya saya mengadu kepada guru wakil di Jawa. Dia mengatakan tentang jeleknya apalagi. Pertama dengan itu dia masih mengaku jelek apalagi. Dia berkata kepada guru wakil. Maka setelah itu wakil itu mengatakan kepada Pak Sari Ilhatu Ma'afi. Dia memberikan petunjuk kepada kebenaran manusia. Maka wakil berkata sunnah ilmanul. Sesungguhnya ini berkata cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ulama. Jadi ini dapat Allah mengatakan berkata cahaya. Nah, ini yang bicara, kalau yang memiliki ilmu, dia akan memiliki cahaya dan dia terang jiwa. Yes. Terang dia, terang. Kemudian ilmu itu adalah sultan, pemimpin, begini. Seorang penguasa, dia bisa memiliki manusia dengan kekuasaannya dan dengan tentara-tentaranya menjaga pengawal-pengawal. Tetapi kalau manusia itu tidak bisa ditunjukkan dengan itu. Dan sungguh manusia itu lebih kuat. Dan lebih hebat menunjukkan nanti kita mereka ditunjukkan nanti. Kekuasaan itu lebih hebat daripada kekuasaan. Dengan kekuasaan jabatan. Ya. Tadi seperti yang saya ini, kalau Allah Taala, dia itu, dia Rasulullah SAW. Orang yang Islam karena pedang dan orang yang Islam karena ilmu itu dipotong oleh masuk Islam karena ilmu. Apa maksudnya? Dia masuk Islam karena pedang, karena selain mereka yang masuk Islam karena satu. Dan dipotong oleh masuk Islam karena ilmu. Sebab mereka di tangan waktu itu mereka menjadi sadar. Dan itu dia memiliki tujuan itu. Ketika dia mengambil barang awalnya, dipikir oleh ilmu tidak boleh. Kenapa? Allah melarang begini untuk melarang. Amin. Dia dah begitu. Dan soal yang ditunjukkan ilmu itu bisa menunjukkan hati manusia yang tidak bisa ditunjukkan dengan kebenaran dan kekuasaan. Kalau orang yang ditunjukkan dengan kebenaran dan kekuasaan, suatu saat mereka akan meledak dan akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan hidup ini. Jadi, tetapi kalau mereka ditunjukkan dengan ilmu, maka sungguh ilmu itu adalah pemimpin bagi diri mereka masing-masing. Karena dia masih dengan ilmu, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu yang saya siapa yang memiliki ilmu, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat baik. Dia mendapatkan nikmat yang sangat besar, tidak ada lebih besar daripada. Dia tidak ada lebih besar daripada hal tersebut. Dan ilmu itu pemimpin bagi manusia dan walaupun tidak ada mengawasi dia, tetapi ilmu itu berjalan bersama diri, itu yang akan mengarahkan diri. Belajar, baik. Singkat. Kemudian saudara, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lepas dari itu dibuka. Jalannya apa saja? Mereka kembali kepada agama. Kembali kepada agama bagaimana caranya? Apa tadi? Kembali agama. Pada agama itu tidak satu hal dua hal. Tidak itu. Jangan ada ya. Sekarang saya sudah itu dua hal. Baca begini, saya sudah tahu semua agama. Dan itu
baru begini, baru terbuka, baru apa-apa di magang, ya. Itu hanya sedikit. Kami sudah besar untuk memperbaiki jiwa kita dari dulu. Ya? Belum. Karena itu perhatikan. Baik, kita kembali jalannya. Rasulullah mengatakan adalah Allah mengangkat pilihan tersebut sampai kita kembali kepada agama. Kembali kepada agama dengan cara mempelajari agama tersebut. Kemudian mempelajari agama apa yang perlu kita pelajari? Kembali kepada agama berarti kita kembali kepada dua perkara. Diinfok oleh satu kembali oleh setiap umat Islam. Yang pertama kembali kepada ilmu, itu mempelajari ilmu tauhid. Kemudian yang kedua kembali kepada ilmu, mempelajari ilmu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang saya terjadi, walau dia mempelajari semua 5 agama, kalau dia tidak mempelajari ilmu tauhid, dia telah mempelajari ilmu tentang wanita, hukum waris. Dia mempelajari ilmu tentang fikih, misalnya. Dia mempelajari tentang ilmu bagaimana memperbaiki tauhid dan hadis lemah. Tapi dia tidak tahu ilmu akidah. Begini, orang begini apa namanya? Sama. Saya bukan artinya kalau kita tidak melakukan, dia hanya katakan. Sebab ketika orang tidak mengenal ilmu tauhid, akidah yang benar, ketika dia tidak dalam kesyirikan, itu semua akan menghapuskan seluruh amalan. Paham? Dan itu kembali kepada Allah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari tauhid. Ketika Rasulullah SAW mempelajari iman, Allah kan dari itu di negeri Mekah. Berapa tahun? 3 tahun. Apa yang dia dapatkan? Mari kita demo Abu Jahal. Mari kita demo Abu Sufyan. Mari kita bukan umat siapa itu. Tidak pernah mereka memprovokasi orang-orang untuk berdemo ini, menjatuhkan ini, menjelekkan ini. Tidak. Tapi Rasulullah, wahai kaum, kumpulkan keluarga, kumpulkan ini. Ya kaum, kumpulkan ribu. Wahai kaum, katakan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Dia katakan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Apa yang la ilaha illallah? Jangan ditemukan hak menjadi benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci dakwah para nabi dan para rasul. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Hud dan yang lainnya. Sama kemasukan mereka mengatakan kepada kaumnya, ya kaum. Ya. Mereka katakan, tidak ada kemenangan bersama dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ukhudul ma'amara kemisilan dan baik. Ini ayat banyak disebutkan dalam beberapa surat. Ini sama untuk para nabi. Ukhudul ma'amara Allah saja. Mana kemisilan dan baik. Tidak ada kemenangan bagi kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu sampai kepada kita Muhammad, dia berturunkan kepada kaum kalau itu 3 tahun di Mekah. Berarti jangan bergaul berapa lama? 23 tahun. Sekarang di Indonesia berapa tahun? 3 tahun. Apa yang dia lakukan? Tidak pernah dia mendapatkan yang lain ini. Tetap fokus saja. Mari sembarang Allah saja. Mari ya. Dia berkata dari Mekah yang berdoa kepada umat. Kita lihat bagaimana dia mendakwakan dalam tahun ini, jauhi, tinggalkan dengan siapa Allah. Sehingga mereka mengatakan, ya, ada al-alim kata kita bahwa sudah inna nazar al-jahiliyah. Apakah si Muhammad itu ingin menjadikan sembarang-sembarang yang baik itu hanya satu sembarang saja? Ini adalah perkara yang saya takutkan. Atau dalam ayat lain mereka mengatakan, tidak kira laut surah yang lemah. Jika dikatakan, kalau kita katakan la ilaha illallah, ya tabiun mereka mendapatkan ini. Sehingga mereka mengatakan, apa mereka mengatakan? Apa itu al-Yatan bisa ini majnun? Apakah kita ingin tinggalkan? Akan kita tinggalkan semua kita ini hanya karena punya gila itu Muhammad? Mereka sebut itu, mereka paham. Kalau kita ikuti Muhammad, harus tinggalkan semua kita itu. Mereka kata tadi apa? Kita tinggalkan teman-teman kita hanya untuk jadi satu kesembahan. Sekarang apa itu kesembahan? Ini yang kita jadi utama.
Orang tahu tidak boleh melakukan kesyirikan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi apa yang sebenarnya? Yang saya lakukan bisa terjadi dengan orang kita dianggap memang sesuatu tersebut sehingga kita dikatakan melakukan kesyirikan. Apa itu? Baik, seseorang itu dengan saja artinya adalah hati kita yang berikan kepadanya dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Nah, itu namanya kesembahan. Sekarang kita pernah lihat satu kepada Tuhan. Ada yang takut? Mungkin dia takut karena apa? Ini kalau di sini kalau dia takut keluar ini, bahaya ini. Tapi itu betul. Ini apakah ada ini? Ini dua yang bisa terjadi. Kalau dia Allah ini betul. Tapi itu apa lagi? Saya punya ya dua dia. Kalau tidak betul apa ini? Dua itu karena mereka kan. Ya. Kalau mereka ada benarnya, ada lapanya, enak. Nah, kalau kita tidak bisa, kalau tidak ada sesuatu bisa bahaya saja. Kalau kita apa? Ini artinya kita tunduk pada diri untuk mendapatkan manfaat dan mendapatkan bahaya. Kita tunduk dengan diri. Paham? Karena setelah yang saya tadi tidak. Iya. Setelah yang besar menyatakan itu tidak. Sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, apabila itu berkata, wal hujjah, wal manah, asal disebutkan kita identik maupun kita. Bagaimana menurut kamu? Pendapat kita, laka, surga dan manah. Anak perempuan Allah yang ketiga. Ini kata Allah kembali yang tidak ada. Perhatikan apa di laka? Ini disebut itu. Laka, hujjah dan manah. Laka ini berasal dari kata laka yang itu. Laka yang sebenarnya yang orang roti. Dulu ada orang soleh, orang yang baik. Kerjaannya itu suka roti dan tepung, bikin roti bakar jadi roti. Kerjaannya orang tidak lagi kasih makan. Ini dimakan. Bersalah kau lihat. Ini perbuatan apa? Ini amal soleh. Ini kalau orang ini kita jadi tidak dikubur. Dan dikubur juga kuburnya. Dia datang. Proses tapi kuat, tolong saya tolong. Sama ini namanya laka. Laka itu mereka bukan dari kata ilah. Kalau ilah itu laki-laki, ilah. Kalau ilah itu berbuat dengan laka. Oh ini ilah ini, kalau ilah dari kata Allah. Mereka buat apa? Ini sudah juga. Mereka ilah, ya kan? Berarti mereka bukan orang soleh. Kemudian juga Uzza. Uzza itu pohon besar. Pohon besar itu berkaitan ya. Berikan itu apa? Berikan kan sesuatu dulu. Kalau lewat jembatan bolong sana, kita mampu juga tahu ya kalau ada lempar bolong, kan siap semua di titik, berikan kekuatan dulu. Atau malam dia lewat, sebenarnya ada orang kita mau di, nah itu berapa? Jembatan bolong. Umat. Nah, apalagi ada pohon besar di sana, bisa punya apa malam. Ini laka, Uzza. Jangan Uzza. Maka Uzza ini, kalau lewat begitu dia, kasih sesuatu dulu, baru lewat. Kalau mana sifat besar, baru besar itu dikasih sesuatu, ini adalah diri saja. Ini tiga, dalam hal besar. Anda ini tidak ketika, tidak kehilangan. Kali disebut ini, ketika dilakukan perkara besar, Nabi SAW khusus para sahabat untuk menghentikan hal tersebut. Kemudian itu pada manusia dan putus kepada latar ini, hancurkan, ratakan kubur tersebut. Maka dalam Islam itu jelas meninggikan kubur sebab kata manusia menjadi menyiksa itu orang dalam kubur. Kemudian itu dia menyebabkan tadi disembah nantinya. Ya, sampai Nabi SAW itu sangat takut sekali. Dia sebelum meninggal pun dia tetap ingatkan tentang akidah ini bahayanya. Maksudnya dia berdoa kepada Allah SWT. Rabbi la taj'al qabri ida. Wahai Allah, jangan menjadikan kuburan ini juga ini sesuai dengan dia tadi. Jika ini sesuai dengan berulang, bisa dikatakan itu hari raya. Kalau sesuai dengan berulang, itu jadi hari raya. Hari raya manusia cuma 3. Itu fikirnya adalah apa dan hari. Setelah itu kan berulang jadi hari raya. Tidak. Itu istighfar.
Jadi, baik. Kepala Tuhan yang pada menjadikan kubur bersuai seperti ketinggian. Kemudian dalam lapor lain berdoa, Allahumma la taj'al qabri wa tanjibka. Jangan menjadikan kubur itu sebagai berhala yang disembah. Karena ini sebagai dua mati kamu. Ya Rasul, dan kami mengatakan aku, ya Rasul, masa itu ini ya. Dan terjadi ini. Kalau tidak disalahkan. Mari orang meninggal, siapa meninggal? Kalau jangan jadikan kubur sebagai sesuatu yang disembah. Ya, ini putus. Mungkin itu putus. Itu akan mengatakan itu kubur. Dan jangan ahli yang itu tetap di sesuatu yang dia beritakan. Dapat ahli yang itu dia utus seseorang. Ini kita itu kepada tahu sesuatu yang bagaimana ahli juga pernah menuntut saya. Tidak akan mendapati satu kubur pun yang diinginkan jika kita berpasangan. Tidak akan mendapati satu gambar jika kita menghapus gambar tersebut. Ini kita lihat. Kita yang itu tersebut dan dimusnahkan. Supaya tidak lagi sembah selatan tersebut. Kemudian kepada orang besar diutuskan kami kembali jawab pasukannya di tebang pohon tersebut. Setelah itu dia kembali kepada Nabi. Wahai Rasulullah sudah tebang. Kata Nabi itu belum selesai. Dia kembali lagi. Kenapa belum selesai? Setelah biasa ternyata didapati penjaga-penjaga. Dia lewati anak di antara panas perempuan. Perempuan itu keluar dari rumah. Barang itu dengan kotoran, busuk, baunya, jelek, dia terbang dengan putus jelek. Setelah putus jelek, sudah terbang. Itulah dimulai saya, ini saya dimulai. Pertama ini baru selesai. Kemudian itu perlahan yang dibalik untuk menghancurkan batu besar. Apa yang batu besar? Ini dihancurkan, ya. Itu tadi apa namanya? Mana? Dihancurkan. Sudah dikatakan di belakang berkata. Jadi ketika kita melakukan ke Mekah, dia 3 tahun dari Mekah, dia dilakukan terus untuk apa? Ketika awal kali dia diutus, dia tersedia yang menjadi kumpulan di awal kata-kata di wajah kata-kata wajah terwajud. Setelah dia berhala ingatkan, walaupun menghadap kita terus. Ini tetap ini yang perlu dilakukan sampai musim lagi. Saya tidak bisa kembali kepada teman-teman kembali dalam pokok pada yang yang diberikan atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa datang kembali itu yang perlu. Jadi yang paling pentingnya. Kemudian yang kedua adalah kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah Rasul, ada yang melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada tentang yang sama. Kami sudah melihat ini dari beberapa perkara yang perlu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dengan mempelajari agama. Mempelajari agama Allah itu dua yang pokok harus dipelajari. Pertama adalah mempelajari Tauhid. Yang kedua adalah mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang tidak akan Muhammad. Dua perkara sebab di mana awal kita. Tauhid itu mengharuskan padanya beribadah. Bagaimana kalau berbicara masalah keikhlasan? Kalau dia tidak mengerti Tauhid, tidak akan bisa berwujud keikhlasan. Jadi, tidak ada wujud keikhlasan. Kemudian yang kedua, dalam Rasulullah SAW, dia mengikuti sunnah Rasul dalam berbicara bagaimana sunnah Rasul SAW. Dia akan dilakukannya, akhirnya dia mempelajari dan kemudian kembali kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu harus dengan pemahaman para sahabatnya kepada Rasul Al-Sunnah. Ya, kembali kepada agama itu banyak dalil ya. Kembali kepada ini, Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Ilmunya ada ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, itu tidak cukup kita hanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Berarti yang berkaitan sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah yang diinginkan di sini apa? Kata Rasul, apakah dari ucapan Nabi, dari perbuatan Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan digunakan oleh Nabi itu hanya sunnah Rasul. Ya. Tapi kalau dalam masalah ini ditanya, kalau Rasulullah itu ada yang kalau ada apa? Sunnah. Kita apa? Hukum setelah wajib. Nanti itu dalam sebenarnya. Tapi kalau kita berkata sunnah Nabi, apa namanya? Sunnah Nabi artinya sunnah Nabi. Apa hukumnya wajib? Apa hukumnya sunnah? Jelas ini.
Di sini kan orang ini kan cuma sunnah. Kita katakan, oh ini sunnah Nabi ini. Oh kan cuma sunnah tidak wajib. Bukan ini. Kalau dikatakan sunnah Nabi, seluruh sunnah Nabi dinamakan sunnah Nabi. Akan senyawa kita kalau sunnah. Mana kita sholat ke masjid? Ini bukan sunnah Nabi. Oh, cuma sunnah sholat ke masjid. Tidak, wajib hukumnya. Sholat berjamaah. Nah, jelas ya. Tadi jangan sunnah Nabi, sholat sunnah Nabi. Abdul. Karena kalau saya berbeda, tidak paham. Nanti salah paham. Kan Ustaz bilang cuma sunnah. Ya, berarti Ustaz aja yang sunnah saja. Wajib kita Ustaz aja ini. Jika kan yang wajib, ambil yang sunnah. Kembali namanya. Ya, yang salah paham. Saya tidak maksudkan seperti itu. Jadi sunnah Nabi yang diinginkan disebutkan oleh para ulama adalah seluruh yang datang dari Nabi. Apa yang ucapan beliau, atau perbuatan beliau, ataupun rumah sama yang disunahkan oleh Nabi. Baik. Kembali kepada aturan dan sunnah itu tidak cukup. Sebab aturan dan sunnah Nabi itu memang pokok sesuatu yang sudah boleh terpaksa. Karena ketika mereka dua perkara yang tidak terbuka, kita dua perkara tersebut. Apa yang dia perkara itu sunnah Nabi? Ya, sunnah Nabi dan Al-Quran. Ini dua perkara kita akan pernah terpisah di dua perkara ini. Biasa aturan tidak boleh dipisahkan. Kemudian memahami dua perkara ini itu tidak cukup dengan pemahaman kita sendiri. Sehingga kalau kita memahami dengan pemahaman sendiri tidak ada manfaat. Tapi yang dipahami dengan pemahaman harus ada. Ya, tentunya masih dari dia dengan kehidupan poin-poinnya. Waktu kita berkait. Baik, kalau itu semangat berkait dan selesai. Semangat saja, ya, tapi itu. Kalau kalau jatuh dari semalam kurang. Kita kalah 2 poin kan? Kurang. Sama lagi, kok sudah subuh? Kalau subuh kalah. Begitu ya. Apalagi sudah final ini, sudah dunia ini masih kita kalah. Tapi kalau misalnya ya, jadi kalian memiliki tidak diulang. Tidak cukup maksudnya. Biasanya memang ada pentingnya. Kita dengan pemahaman apa-apa. Saya katakan, orang itu orang yang hidup di zaman yang beriman terhadap dan jangan tidak beriman itu paling penting. Bukan artinya orang yang hidup di zaman itu sebenarnya kebaikan. Ya, Abu Lahab hidup di zaman bertemu lagi, berjumpa lagi, berbicara dengan lagi. Abu Talib sama lagi. Kenapa mereka masuk dalam? Ini kan orang di zaman itu semuanya kebaikan. Ini juga menjadi pelajaran. Bukan artinya orang di Mekah itu baik semuanya. Tapi saya pernah menemukan dari seorang kemarin juga minta kita apa? Nah kalau itu ini kata saya itu jadi nikmat, kan orang Mekah itu kan? Itu orang di Mekah jadi begitu, maka semua tidak boleh. Bukan artinya di Mekah itu kurang, di Mekah itu orang senangnya. Ya. Dan juga kita banyak orang dari luar negeri, orang di Mekah, dari bersama pusat-pusat itu katanya ada pohon kudu apa itu. Tubuh di sini itu tempat pertemuan yang ada dengan Allah. Kalau kita ingin dapat geologi, seperti Adam dan Hawa. Kalau menjauh, kepada ikat kakinya rindu kepada saya. Sebut namanya. Ini tidak banyak. Mengalir bertuan. Begitu. Nah, itu namanya disediakan semua. Jadi memahami dalam sunnah dengan pemahaman orang. Jadi bagaimana mereka memahami? Sebab sekalian kita tidak bisa memahami Al-Quran yang ya kita bisa memahami harus berdoa dengan akal kita sendiri. Sebab kita bisa salah. Bisa salah seperti contoh dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, wa mudarat terhadap saya ini. Sembahlah engkau sampai datang kepada Nabi ini. Apa berpikir? Ini ayat ini. Kita kan kalau itu orang Islam kan? Iya. Coba ini ayat ini. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah Tuhanmu sampai datang kepada Nabi ini. Saya sudah yakin menyembah waktu tidak perlu lebih sholat. Sebab saya sudah sholat sebelum sholat. Kenapa? Kalau sudah kata Allah saya sudah yakin menyembah Allah. Dan saya tidak. Ada lagi? Hanya. Ini ayat ini adalah perintah. Kenapa kamu belum sholat? Ini ayat ini. Sebab Tuhan sama ini. Kalau kita sudah yakin menyembah Allah, ya tidak perlu. Selesai. Ini kalau pemahaman ini dia minta salah, ini berpikir dan mereka dengan cara dalam ayat. Karena itu, dia seperti ini, Rasulullah mengatakan ketika mendengar semua di masjid,
Islam melihat mana boleh atau tidak sungguh terhadap kepada dia al-yakin, yakni al-maut itu kematian. Maka al-yakin ini artinya kematian artinya sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Sesuatu yang kita yakin pasti datang kematian. Jadi kita menyembah Allah saja kita harus apa kita mengajukan yang tidak penting. Tidak ada yang namanya kita selesai menyembah Allah SWT sampai mati. Ya, kalau kita tidak mati bilang mati kita harus kita selesai menyembah Allah SWT. Kalau kita mati terbujur kita rukuh, kita tidak harus menyembah Allah SWT sepanjang tidak mati. Dibahas, lebih susah. Ini yang pertama. Kemudian juga pernah Hasan al-Basri. Ini Hasan al-Basri itu Basri itu bukan namanya. Hasan al-Basri itu artinya berasal dari negeri Basra. Ya, Hasan al-Basri artinya Hasan ini berasal dari negeri Basra. Dia mengatakan katanya seorang hamba itu tidak ada mungkin menyembah Rabbnya sampai dia mati. Kemudian membaca ayatnya, waktu Rabbaka kata dia. Jadi dia pahami apa ini? Ini tadi dia pahami bahwasanya dia tidak dimana mati. Ya, kemudian kita lihat sahabat tadi itu mereka dia kadang salah memahami aturan kalau mereka memahami ini tidak ada yang. Tadi beberapa sahabat pernah turun ayat Allah SWT berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka hidayah. Maka salah satu ayat ini perhatikan orang-orang yang beriman, yang beriman mereka tidak tercampuri dengan kezaliman. Bagi mereka keamanan, keamanan dirinya di akhirat dalam kubur. Dan bagi mereka juga, dan itu orang-orang beriman, orang-orang mereka lebih mereka siapa dan kita tidak perhatikan dengan kezaliman. Jadi orang yang baru dirinya, siapa yang membuat kebalikan? Jadi, orang mereka yang berapa berat, cuma mereka sangat paham. Setelah itu Nabi itu mengatakan, bukan kebalikan yang saya maksudkan. Jadi kebalikan tadi itu kan bukan yang saya maksudkan, bukan seperti itu. Akan tetapi kepada manusia akan saya mengenal, kita perlu sampai anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak, jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kebalikan yang terbesar. Jadi, kebalikan yang terbesar. Jadi maksudnya kebalikan itu adalah kesyirikan. Jadi siapa saja orang-orang yang beriman yang telah menjatuhkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Iya, kebalikan itu maksudnya kesyirikan. Bagi mereka keamanan dan bagi mereka kesyirikan. Ini kalau kita main sendiri pasti kita terjemah. Tidak zolim. Jangan zolim orang, jangan melakukan orang, jangan fitnah orang. Tapi ya kalau tidak ada sesuatu yang mengkajar, ya bisa kira-kira ada ekonomi kekayaan. Ini pasti ya harusnya buat ayah, buat ini. Itu kesyirikan ya. Ya. Bukan itu, kalau kita sama-sama. Maksudnya kebalikan tidak apa maknanya kebalikan? Kesyirikan. Jadi kita perhatikan, namanya Al-Quran harus walaupun jadi kita tidak harus sendiri, harus berdua. Sebab itu kadang kita salah paham maknanya. Dan memahami mana Al-Quran dan mana hadis Rasul itu bukan dalam pemahaman bahasa atau bagi kampung. Kadang orang ini mengatakan begini, orang sana melainkan. Anda tidak kita mengikuti saja, kita beda maknanya ya. Orang mengikuti itu kalau bilang orang itu apa itu? Tanda. Nah, karena kalau bilang begini, diyakini beda. Kalau orang begini sudah menjadi bos. Kalau anda dalam bungkus itu sudah bungkus. Karena tidaknya kenapa ini berbeda? Ini lagi. Ini kalau kita bahasa kita beda. Karena kalau dia umum ini maksud ini, karena menurut bahasa saya. Misalnya dia harus beragama. Jadi, satu bahasa lain makna. Karena beberapa lain makna. Dia tadi itu dengan yang beda menjelaskan bahwa gara-gara satu bahasa apa? Dan ini pelajaran semester. Kalau ini memahami orang lain, jangan dipahami dengan diri kita. Kalau kembalikan dia itu berasal dari mana? Sesuaikan dengan kondisi ini. Ya? Namun kita ini kita tersinggung, kita perlu mungkin itu anak dia. Tanya apa maksudnya dari yang kita begini? Mungkin kan menurut mereka baik, kebalikan. Tapi menurut kita kebalikan. Jadi di pertama tadi kita paham. Ternyata maknanya bukan itu. Nah, disinilah para sahabat ini mereka tidak bisa memahami Al-Quran dengan sendirinya
Dan dia bisa memahami kata Rasul dengan sendirinya. Kecuali dalam hal yang salah itu, pahamkan dia ini maknanya, ini maksudnya, ini keyakinannya, ini yang diamalkan, ini pelaksanaannya. Maka berjalanlah para sahabat dengan amalan tersebut. Kita mereka berjalan dengan amalan tersebut, meninggal tadi. Nah, kalau pagi ini berjalan di atas pemahaman yang dipaham oleh Nabi kepada mereka, bagaimana Al-Quran begini dipahami, bagaimana Sunnah Rasul begini dipahami. Sebab para sahabat yang masih tidak mereka membaca ayat lebih dari 10 ayat Al-Quran dan 10 ayat, tidak mereka melewatinya dulu. Kecuali mereka dulu. Apa maknanya? Apa maksudnya? Kapan diturunkan? Kenapa diturunkan? Bagaimana ini? Bagaimana kalau dilaksanakan ini? Tentu mereka memberikan pada ini. Apakah ini? Apakah itu sudah disamakan? Kalau tidak, apakah itu sudah disesuaikan? Setelah itu, dia katakan kepada dirinya. Kalau dia tidak masuk pada dirinya, kalau dia yang semua. Makanya itu betul paham Al-Quran. Ya, lagi. Kalau mereka tidak tahu, mereka bertanya kepada Nabi. Apa yang itu maksudnya? Lagi. Nah, kalau meninggalannya, kalau itu orang yang sangat paham kepada pemahaman makna dari Rasul dan makna dari Rasul. Karena itu kita akan melakukan diceritakan untuk mengikuti mereka. Wajib hukum mengikuti mereka. Karena itu, kalau memahami Al-Quran dan hadis itu tidak cukup jalan kebenaran dengan Al-Quran dan hadis Rasul. Walaupun satu rumah dia punya sifatnya, satu rumah dia punya Al-Quran misalnya, dia ada yang mengatakan saya punya Al-Quran 40 juz. Ya, saya katakan juga saya punya 60 juz atau 90 juz, nanti juga saya punya Al-Quran, mungkin 40 juz. Ya kan begitu. Kalau bilang saya punya 40 juz. Itu saya amal baca Al-Quran dengan begitu, karena harus begitu. Tidak boleh tidak dibaca. Jika hanya wujud pusing-pusing, hanya gila ada dalam sana. Ini sama. Ya, ini orang silakan tadi baca wujud tapi dia. Apa nama Allah itu surat ada berkata suci dari kami. Jangan bisa tahu mana berkata. Kali-kali dia. Ada yang ada batu Allah. Itulah Allah juga. Allah semua habis dia. Semua berjalan. Allah semua lihat tadi. Ini dia. Jadi, mengenai saja para sahabat umur pertama. Karena itu, Al-Quran dan Hadis Rasul itu pembagian agama dengan dua perkara ini. Belum cukup. Kunci kebahagiaan dan keselamatan, kemuliaan dari agama. Ambil Al-Quran dan Hadis. Kuncinya satu kebahagiaan. Satu kebenaran. Apa itu? Memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabatnya. Jadi, Anda serang begitu ini, jangan diperdebatkan. Jangan dulu ambil pemahaman. Kalau pakai ayat yang lain, itu kan semua ada, ternyata ini kesimpulan. Jadi, ini bahasa yang kalian apa yang dapat disampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Dan saya sebutkan terakhir beberapa poin dari yang kita pada pagi ini. Dan pertama, perlu diketahui. Umat Islam itu asalnya umat yang diberikan kepada beliaunya ketinggian, kemuliaan dan kekuasaan yang terjadi di negeri-negeri. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat Islam ini akan datang nanti diperlukan oleh umat Islam. Walaupun itu tidak banyak, umat tidak akan datang kepada Islam. Kenapa sebabnya? Karena kita punya penyakit, sisanya dan takut mati. Kemudian yang ketiga, ya, sebab kerusakan umat itu adalah karena mereka tercipta dengan kematian berpaling dari agamanya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menyebutkan obat dari penyakit itu. Apa obatnya? Obatnya adalah tidak Allah akan dia tersebut akan habis dari itu sampai tadi kembali kepada agama saja. Kembali kepada agama itu adalah merupakan kunci apa namanya? Terdapat dari dunia. Hanya kembali kepada agama yang ada di dunia. Apa kuncinya? Mempelajari agama Allah SWT. Itu kuncinya. Kunci dari mempelajari agama apa itu kuncinya? Kuncinya kembali kepada agama dan sunnah Rasulullah SAW. Kembali kepada agama dan sunnah Rasulullah apa itu kuncinya? Nah, ada kuncinya. Harus dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ya, sahabat saat itu bisa tak paham. Walaupun mereka itu ahli ilmu. Ternyata kalau tidak sampai bagaimana? Biasanya dia bisa dengan kunci sebagai ini adalah kita paham masalah dan satu. Ya, sesuai dengan pemahaman para kita ini. Kemudian kita senang, ini kita dakwahkan dan kita bersama di atasnya. Dan terus menerus kita belajar di setiap saat. Apakah yang sedang mendengarkan kata
atau bertanya kepada orang ilmu, bermajelis ilmu, itu adalah kebahagiaan dan itu adalah jalan yang perbaiki agama dan perbaiki negara Islam. Kan itu yang masih dari sini adalah usaha juga membantu penguasa dalam rangka memperbaiki masyarakat. Sebab apapun yang kita lakukan tidak mungkin masyarakat itu menjadi baik sesuai dengan kepada agama. Walaupun misalnya di negeri masalah memiliki secara umum, kita kali ini saja, walaupun pemerintah itu baiknya bagaimana sejak konstitusi tadi semua sejak kepala itu malam itu jelas, kita nanti semuanya kami harapkan tidak menjadi baik lagi. Berarti tidak menjadi, tidak bisa memperbaiki. Kita tidak mungkin yang mencuri, kita mencuri. Jadi jika ini adalah berlaku sekarang kawan kawan, tetapi tidak bisa memperbaiki. Kedua, jadi kembali kepada agama, memahami akidah yang benar. Jadi tidak akan kembali dengan kebaikan. Kapan ini? Kami kepada Nabi. Kapan? Jadi ini tersebar di satu tempat, maka akan menghasilkan kejelekan dan tersebarlah kebaikan. Kapan ini terangkat dari satu tempat, maka tersebarlah kejelekan dan terangkat kebaikan. Jadi, karena orang semua yang paham ilmu, tapi mereka Allah berpatut kepada Allah, maka mereka tidak ada syirik, tidak ada perbuatan riba, tidak ada menghina pemainnya, tetapi mereka itu berjuang menolong dan menjaga kebaikan itu makanya kita maksudnya tidak karena agama Allah pada diri kita masing-masing, maka agama Allah SWT pakai saja ini adalah sesuatu yang kita benar teman-teman Allah Taala subhanallah sebagai kata keturunan seperti dalam saya berjalan saling atau spesial karena kemudian insyaallah nanti kita akan berbincang kita akan masuk pada sesi yang menuju bersama umat dari dengan pembahasan tentang bidang dan ulama dalam muamalah. Kemudian dari kami,